Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi berbincang dalam podcast Diksi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Podcast Diksi membahas mengenai seputar kepemiluan dan juga demokrasi dan akan menghadirkan narasumber baik dari internal maupun dari eksternal. Isi podcast kali ini membahas edisi non tahapan pemilu. Tentunya saya di sini tidak sendiri, di samping saya ada narasumber Bapak Ridwan Raharja. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, sebelum dilanjut mungkin bisa disapa dulu sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, perkenalkan saya Ridwan Raharja, PLH Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, yang pada kesempatan perdana podcast Diksi dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat akan berdiskusi dengan semua sahabat Bawaslu. Baik, terima kasih Pak sudah menyapa sahabat Bawaslu. Jadi pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas mengenai apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu pasca pemilu ataupun pemilihan gitu ya. Apakah masih ada program-program pengawasan yang dilakukan ataupun program-program yang lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu. Sebelum masuk ke sana mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa sebetulnya yang menjadi mandat undang-undang terhadap Bawaslu itu sendiri dalam mengawal atau mengawasi proses demokrasi atau proses pemilu. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Jadi secara umum ada 4 tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Yang pertama melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Yang kedua melakukan pengawasan tahapan pemilu. Yang ketiga melaksanakan penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Dan yang keempat adalah melakukan penyelesaian sengketa, yaitu terbatas pada sengketa antar peserta pemilu. Berarti yang dijelaskan itu Kan pada saat tahapan ya Pak ya? ya. Baik, bagaimana kalau misalnya tahapan pemilu ataupun pilkada itu sudah usai gitu Pak? Apakah misalnya kegiatan-kegiatan yang tadi itu masih terus berjalan ataupun seperti apa Pak? Baik, jadi selama masa non tahapan seperti sekarang sedang tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan, tentu Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya. Artinya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tentu tidak menunggu terang datang. Sebab demokrasi itu harus selalu dikawal dimanapun dalam kondisi apapun. Nah, semangat dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tentu tidak boleh padam. Dalam kondisi padam atau keterbatasan fasilitas, tentu kita juga harus tetap bisa bekerja. Nah, termasuk pada saat non tahapan pemilu maupun pemilihan seperti sekarang, masih ada satu kegiatan pengawasan non tahapan yang dilaksanakan, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang itu memerlukan fungsi pengawasan dari Bawaslu untuk kemudian menjaga agar proses demokrasi ini menjadi lebih baik. Berarti proses pengawasan itu walaupun pemilu dan pilkada sudah usai masih tetap ada ya Pak? Masih dilakukan. Masih dilakukan. Ya. Ada program-program yang lain nggak Pak selain program yang tadi yang Jadi dilakukan oleh Bawaslu di beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama itu melakukan peningkatan kapasitas untuk jajaran internal untuk mempersiapkan pengawasan dan mengembangkan kompetensi dari pengawas pemilu untuk
melakukan kegiatan pengawasan tahapan. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan partisipasi publik di dalam pengawasan pemilu. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi kerja-kerja pengawasan pada pemilu sebelumnya untuk menyusun langkah-langkah perbaikan bagi pengawasan pemilu selanjutnya. Dan yang terakhir adalah penguatan regulasi dan kelembagaan. Nah, tentunya beberapa regulasi dan kebijakan tentu harus menyesuaikan dan juga memperkuat koordinasi antar lembaga untuk mendukung kerja-kerja pengawasan pemilu. Dari program-program yang tadi Bapak sampaikan, ada rencana konkretnya nggak seperti apa? Misalnya sosialisasi pengawasan partisipatif gitu, misalnya. Apakah misalnya sama dengan ketika ada atau pilkada, misalnya dengan membuat forum warga, kemudian pendidikan untuk pengawas partisipatif dan sebagainya, bentuk-bentuk kegiatannya. Ya, tentu beberapa program-program penguatan pengawasan partisipatif akan dilaksanakan, baik itu secara luring, tatap muka, maupun secara daring, artinya secara online gitu kan, melibatkan seluruh pengawas yang ada internal Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta kader yang telah dibina melalui Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Tadi kan Bapak menyampaikan program-program yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Banyak program yang akan dilakukan walaupun tahapan pemilu atau pilkada sudah usai gitu ya Pak ya. Nah, tapi mungkin sudah jadi kita semua sudah tahu dengan kondisi kebijakan pemerintah itu terkait efisiensi gitu Pak. Nah, di satu sisi Bawaslu dituntut untuk tetap melanjutkan atau melaksanakan program-program tersebut, tapi di sisi lain ada kebijakan efisiensi anggaran. Nah, bagaimana strateginya Pak untuk menghadapi hal tersebut gitu Pak? Ya, tentu kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah itu berupaya untuk mengurangi pengeluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, tentu pengurangan ini juga berdampak pada kualitas dari kegiatan. Nah, mungkin bisa diperbanyak kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan biaya jumlah besar gitu kan. Artinya bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya efisien, tetapi juga efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, kemudian efisiensikan beberapa kegiatan-kegiatan Bawaslu tentu juga harus didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu agar kemudian efektif ketika kita dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Jadi ada efisiensi anggaran itu tidak menghalangi ya Pak ya program-program tadi untuk dilaksanakan. Mungkin lebih Bawaslu Kabupaten Bandung Barat itu lebih mengoptimalkan media sosial yang di Bawaslu ya, baik itu misalnya Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya gitu ya. Termasuk dengan melalui program podcast diksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Ini juga salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program-program yang tadi disampaikan. Nah, mungkin sebelum melanjutkan perbincangan mengenai eksistensi Bawaslu di non-tahapan ini, mungkin bisa kita flashback sedikit Pak, ada proses tahapan pemilu ataupun pilkada gitu ya. Barangkali ada apa evaluasi berkaca dari pemilu ataupun pilkada yang lalu. Baik, jadi terkait dengan evaluasi tentu kita sudah menghasilkan banyak kegiatan-kegiatan selama pengawasan pemilu dan pemilihan, terkhusus di pemilihan serentak tahun 2024 yang lalu, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan 514 kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu. Cukup yang banyak ya Pak ya? Ya, banyak sekali. Itu terdiri dari kegiatan pendidikan sebanyak 28 kegiatan,
Kemudian kegiatan yang sifatnya partisipasi masyarakat itu sebanyak 43 kegiatan. Kemudian kegiatan kerjasama dengan pihak lain itu sebanyak 64 kegiatan. Dan naskah dinas itu sebanyak 83 kegiatan. Kemudian publikasi sebanyak 88 kegiatan. Identifikasi kerawanan itu sebanyak 55 kegiatan, dan terakhir kegiatan lainnya sebanyak 153 kegiatan. Jadi total 514 kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu telah dilaksanakan oleh Bawaslu KBB. Kemudian ada juga penanganan terkait dengan kasus ujaran kebencian, yaitu kejadian pada akun Twitter yang kemudian menunjukkan ditemukannya dugaan pelanggaran ujaran kebencian yang mengarah pada salah satu calon. Kemudian pada akun TikTok juga sama, diidentifikasi terdapat penyebaran ujaran kebencian, tentu dari beberapa username yang berbeda, dan juga di akun TikTok yang kemudian beberapa username tersebut telah berhasil dilakukan take down. Berarti proses pencegahan itu juga tidak hanya di lapangan, misalnya ketika proses pengawasan secara langsung, tapi di sosial media juga Bawaslu mempunyai peran atau kewenangan dalam proses pencegahan itu tadi gitu ya. Ya, tentu berbagai upaya pencegahan kita lakukan untuk melakukan penguatan pencegahan untuk meminimalisir dugaan pelanggaran terjadi lebih banyak gitu kan. Nah, kemudian penggunaan teknologi informasi dan media sosial ini juga membantu fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Oke, baik. Itu sahabat Bawaslu, jadi yang dilakukan oleh Bawaslu itu tidak hanya pengawasan atau pencegahan secara langsung, tapi juga di sosial media, misalnya melalui sosial media TikTok, IG, dan sebagainya. Bawaslu juga ikut melakukan pengawasan gitu ya Pak, melakukan pengawasan, pencegahan gitu ya. Dan misalnya ketika terjadi adanya pelanggaran, maka ya dilakukan proses penanganan pelanggaran gitu. Baik sahabat Bawaslu, tadi kita sudah sedikit merefleksi terkait dengan pemilu ataupun pilkada, dan juga seperti apa evaluasinya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber, namun mungkin dalam melakukan proses pengawasan itu tadi, selama tahapan itu ada nggak momen yang berkesan Pak, yang terjadi gitu Pak, yang diingat oleh Bapak? Baik, tentu ada yang menjadi tantangan selama mengawasi pemilihan di Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kondisi teknis dan geografis. Nah, jadi dari segi geografis, Kabupaten Bandung Barat ini terdiri dari 16 kecamatan, 165 desa, yang kemudian wilayahnya sangat luas gitu kan. Nah, tentu ada satu hal yang berkesan ketika melakukan pengawasan daftar pemilih dengan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih ke kecamatan yang terjauh di Kecamatan Rongga, di mana ada satu wilayah yang kemudian terdampak bencana longsor, yang kemudian warganya harus mengungsi dan direlokasi ke tempat yang aman, sehingga proses pendataan daftar pemilihnya juga dilaksanakan pada tempat relokasi. Nah, tentu sebagai pengawas pemilu meninjau secara langsung lokasi-lokasi yang terdampak bencana, yang kemudian ini juga menjadi suatu hal yang berkesan bagi saya ketika melihat sendiri potret kondisi rumah-rumah pemilih yang rusak berat sehingga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman, dan juga pendataannya dilakukan di tempat isolasi.
Oh, itu jadi momen berkesan ya Ya, Pak ya, selama Bapak melakukan pengawasan ya, di tahapan pilkada kemarin gitu ya Pak ya. ya. Berarti adanya pemilu dan pilkada yang berhimpitan itu menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi mungkin kita yang terbaru ini, Hmm. kita ada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 135 itu yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah gitu ya. Dan waktunya itu diberi waktu yang cukup longgar gitu, sehingga tidak berhimpitan lagi antara Ya. pemilu dan pilkada. Nah, itu bagaimana Pak tanggapannya dengan putusan MK yang terbaru yang masih hangat sekarang ini diperbincangkan gitu Pak? Ya, tentu dengan adanya pemilihan lokal dan pemilihan nasional yang terpisah, tentu ini menjadi satu keuntungan untuk bisa menyusun strategi pengawasan yang lebih baik untuk pelaksanaannya. Jadi selama masa jeda itu untuk disiapkan itu tadi ya Pak, Ya, strategi-strategi tadi gitu ya Pak ya. Ya, jadi berarti ini merupakan ya kabar baik lah di satu sisi mungkin buat Bawaslu untuk bisa mempersiapkan SDM-nya gitu ya. Berbeda kalau misalnya tahapan itu berhimpitan gitu mungkin seperti itu. Nah, Pak Ridwan ini kan di pemilu ini sudah malang melintang lah, sudah berpengalaman sebelum di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga di Bawaslu Jawa Barat gitu ya. Nah, bagaimana tanggapannya Pak menurut Bapak terkait dengan perkembangan proses pemilu? Apakah dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada itu situasinya semakin membaik atau sebaliknya gitu? dari perkembangan proses pemilu yang lalu tentu ada kemajuan yang bisa kita lihat. Yang pertama, adanya kesiapan dari penyelenggara pemilu dalam melaksanakan beberapa tahapan yang cukup baik, termasuk di dalamnya penyusunan daftar pemilih, kemudian dan pencalonan. Nah, kemudian adanya perkembangan teknologi informasi yang kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu. Salah satu contohnya ada sistem pendaftaran pemilih secara online, di mana masyarakat bisa mengecek sendiri ke dalam aplikasi yang kemudian bisa mengetahui dirinya sudah terdaftar atau tidak di dalam daftar pemilih. Nah, kemudian adanya sarana komunikasi yang kemudian efektif juga melalui media sosial yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih untuk bisa terlibat di dalam proses pengawasan pemilu. Nah, kemudian beberapa tantangan tentu masih ada, bisa kita lihat. Misalnya adanya beban kerja yang kemudian dihasilkan dari proses tahapan yang berhimpitan tadi, yang kemudian ini juga berdampak pada kelelahan dari beberapa petugas penyelenggara dan pengawas pemilu pemilihan. Oh, baik Pak. Jadi itu tadi mungkin tanggapannya sahabat Bawaslu ya terkait dengan perkembangan kepemiluan atau demokrasi menurut Pak Ridwan. Nah, selanjutnya Pak, ini masih berbicara terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu ketika tidak ada tahapan gitu ya. Nah, bagaimana Bawaslu dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat gitu ya dalam pengawasan selama non tahapan itu seperti apa? Ya, tentu media sosial menjadi alat yang strategis sebagai sarana edukasi guna memperluas dan mempercepat pengawasan partisipatif dan juga untuk memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat. Nah, dalam penggunaan media sosial tentu kita menggunakan cara-cara menyebarkan informasi pengawasan pemilu yang valid kepada masyarakat
kemudian meningkatkan literasi masyarakat agar lebih kritis menerima informasi yang berkembang, kemudian membangun komunikasi dua arah. Tentu dalam pengelolaan media sosial kita bisa menerima feedback atau umpan balik dari masyarakat melalui komen misalnya gitu. Kemudian mengutamakan penyebar luasan pengawasan pemilu melalui konten-konten yang kreatif, yang bernuansa edukatif, dan juga memperkenalkan media sosial yang dimiliki oleh lembaga Bawaslu kepada masyarakat untuk kemudian bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Menurut Bapak, dari sosialisasi melalui sosial media yang dilakukan oleh Bawaslu itu berjalan efektif atau seperti apa ke depannya? Apakah misalnya harus lebih digencarkan lagi sosialisasinya, ditingkatkan lagi sih, atau seperti apa? Ya, terutama pada masa non tahapan seperti sekarang, tentu penggunaan media sosial itu harus lebih kuat lagi untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk kemudian menguatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat. Baik Pak Ridwan, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada kesempatan ini, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu terkait dengan pengawasan mungkin partisipatif, seperti apa sih masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam proses pengawasan pemilu ataupun pilkada. Nah, tentu pesan untuk masyarakat terkait dengan proses demokrasi di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, saya berpesan agar masyarakat kemudian berperan aktif di dalam pengawasan partisipatif demi menjaga integritas dan kualitas dari pelaksanaan demokrasi. Nah, di antaranya dengan melakukan kegiatan pemantauan setiap tahapan pemilu, kemudian melaporkan dugaan pelanggaran, menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat, dan juga menciptakan suasana pemilu dan pilkada yang damai dan sehat. Nah, masyarakat tentu menjadi mata dan telinga demokrasi, menjaga suara rakyat secara murni, dan juga mendukung terciptanya pemilu yang adil dan damai. Baik Pak Ridwan, terima kasih sudah bincang-bincang di acara podcast Diksi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, dan sudah menyampaikan tadi beberapa hal ya berkaitan dengan apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu ketika tidak ada tahapan atau tahapan pemilu dan pilkada itu selesai gitu. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di podcast Diksi selanjutnya. Baik sahabat Bawaslu, demikian Diksi edisi pertama. Jangan lupa di-share video ini agar lebih banyak yang lebih tahu dan lebih banyak bermanfaat. Sampai jumpa di edisi Diksi Diskusi Demokrasi edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.